Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan PT Antam Site Pomalaa menggelar pelatihan tenaga pusat pembelajaran keluarga tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kolaka Haji Amri, Ketua TPPKK Kabupaten Kolaka Haja Andi Rizka Kusuma Wardani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, jajaran perangkat daerah terkait, serta seluruh peserta pelatihan yang berasal dari berbagai unsur pelayanan masyarakat. Bupati berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, pergi ke pasar membeli mangga, pulang membawa buah delima. Selamat datang di kegiatan Puspaga bersama membangun keluarga yang bahagia. Ini kalau di rumah sudah kacau, bagaimana kita bisa berpikir bagus? Betul toh, Pak Risa? Makanya menciptakan kondisi keluarga harmonis itu untuk dikatakan enteng Pak, tetapi pelaksanaannya ini yang susah. Ya, kuncinya ya satu, saling menghargai. Itu saja. Kodrat sebagai seorang perempuan, sebagai istri, ya kita sebagai laki-laki memberikan penghargaan kepada dia. Sebaliknya, ya, sebaliknya. Tidak bisa masuk surga itu ibu Pak, istri kita di rumah kalau tidak ada maaf dari suami. Hidup laki-laki. Ini harus melempem suasananya, jangan terlalu tegang. Pertama yang disampaikan terkait dengan kerjasama ini, saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua lembaga ini, Pak Kadis dengan jajarannya, para kepala bidang beserta karyawan-karyawatinya, termasuk dengan pihak perusahaan, yaitu PT Antam. Kondisi ini sebenarnya sudah lama saya inginkan, ada komunikasi antara pelayan masyarakat, dalam hal ini lembaga negara yang namanya pemerintah daerah, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya sebelum jadi bupati, jadi kepala dinas pemberdayaan perempuan, kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di sana itu ada program berdasarkan Perpres 72 tentang pencegahan penurunan angka stunting. Apa yang saya lakukan waktu jadi kadis? Mohon maaf, memang suasana ini Pak Rusdan, Kegandaku ini Pak Kadis, suasana ini memang saya rindukan. Ada kolaborasi Pak. Saya waktu jadi kadis pengendalian penduduk Pak, tugas pertama saya undang perusahaan Pak berkolaborasi. Karena memang di dalam regulasi di Perpres 72 ini saya contohkan, di Perpres 72 terkait dengan percepatan penurunan stunting ini harus ada keterlibatan stakeholder terkait. Siapa stakeholder terkait ini? Ini perusahaan-perusahaan yang hari ini berinvestasi di Kolaka, menggali kita punya bumi ini, tanah bumi di Bekoga ini, ya punya kewajiban. Itu yang saya lakukan kemarin. Akhirnya 6 bulan keluarga yang terkonfirmasi stunting itu 6 bulan disupport oleh perusahaan, diberikan perlakuan kalau dia butuh sembako 6 bulan dikasih sembako. Itu yang saya lakukan waktu di Dinas Pengendalian Penduduk, dan itu baru dilakukan selama Dinas Pengendalian Penduduk itu berdiri Pak. Saya undang teman-teman perusahaan Ceria, Antam, Vale, dan itu berjalan. Ini yang saya berharap, ya, para kepala OPD dengan jaringannya, ya, selama dalam proses menjadi pejabat karir, apalagi saya punya kakak dia kan mantan camat Pomalaa lama, ya, saya yakin dan percaya
Ya, komunikasi dengan pihak perusahaan, apalagi Antam, saya kira pasti bagus komunikasinya. Nah, ruang-ruang itu harus dibaca oleh para pejabat. Kenapa? Ya, perusahaan ini mau berkolaborasi, Pak, dan saya yakin ya, Antam ini terbuka untuk masyarakat Kabupaten Kolaka. Tinggal kita ini ajak komunikasi, ajak berdiskusi, duduk bersama. Pelatihan ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pengembangan kapasitas tenaga layanan yang kompeten. Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.